Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini membawakan testimoni. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Apa ya? Oke, pertama kali kenal RHG itu pertama kali dikenalkan oleh teman saya namanya Rina Seriana. Dia pada waktu bulan Ramadan tahun lalu saya ikut kultumnya Ustaz Iqbal itu tiap sore. Nah, pada saat itulah saya lihat di grup RHG mengadakan program tahsin, kemudian saya ikut. Pada saat bulan Ramadan sebelum ikut tahsin ini saya sudah ikut tahsin online. Tetapi berbeda dengan tahsin yang sekarang saya ikuti. Masya Allah sekali banyak kebaikan yang saya rasakan. Pertama kali ikut tahsin, saya agak bingung kenapa ayat-ayat Ruqyah yang pertama kali kita baca kan biasanya kan juz 30 di tahsin-tahsin yang lain. Tapi selama proses belajar, keajaiban Ruqyah itu pertama kali saya rasakan ketika di sekolah ada teman saya gangguan. Saya memberanikan diri dan yang saya tahu itu hanya baca 3 ayat kursi dan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri khalaq. Itu saya hafal karena saya sering mimpi buruk. Saya dari kecil suka sekali mimpi ular dan mimpi seram-seram. Tapi alhamdulillah selama ikut RHG, masya Allah sekali ilmunya, terapi, saya terapi Al-Baqarah, sering mengaji di rumah, masya Allah sekali. Sekarang tidak terlalu sering mimpi buruk. Pertama itu saya memberanikan diri untuk lihat teman. Saya cuma yakin hanya Allah yang menyembuhkan. Saya baca itu hampir setengah jam. Alhamdulillah teman saya reaksi, dia muntah. Pertama kalinya saya rasakan betapa dahsyatnya ayat-ayatnya Allah ketika kita baca. Masya Allah. Setelah itu ada pun kesan selama proses ikut tahsin pernah ada 2 kejadian saya yang alami. Yang pertama waktu ada OPS di rumahnya ke siapa tadi? Kasri. Kami mau ikut OPS di sana. Terus saya boncengan sama teman saya di tengah perjalanan. Kami diserempet oleh mobil besar. Tapi masya Allah jasad kami ini masih selamat. Baru pertama kali saya rasakan, ya Allah, jika kita memang menuntut ilmu pergi ke majelis ilmu pasti ada ujian-ujian yang Allah ingin kita kita sabar untuk menghadapinya. Bukankah kalau jika Allah ingin, kalau kita mengikuti jalan kebaikan, pasti Allah ingin ada kebaikan di dalam diri kita yang Allah ingin yang Allah inginkan. Yang kedua itu waktu pulang juga dari tahsin itu hujan deras, banjir, baru sudah sore, baru wilayah Sudiang, nggak ada PT-PT. Saya sama Uti Nurmi jalan jauh itu, jalan baru banjir, baru untuk sendal saya hampir putus. Kami singgah di bawah untuk beli sendal jepit. Alhamdulillah untuk ada di PT-PT, kalau tidak bagaimana pulang, jauhnya di rumah. Masya Allah sekali ujiannya. Terus yang saya rasakan itu ketika mengikuti tahsin itu Allah perbaiki hubunganku dengan orang tuaku. Masya Allah, ada Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terbaik yang pernah saya rasakan. Mungkin itu serinya saya mimpi buruk itu mungkin karena adanya endapan emosi negatif yang ada di dalam derita. Setelah mengikuti tahsin, sering mengaji, berdoa sama Allah semoga Allah hijrahkan keluargaku dari hidayah. Masya Allah, cerita juga sama hati yang lain. Ada teman bilang kalau kita ridho atas perlakuan orang tua, insya Allah akan mudahkan. Saat itu saya lepas pulang dari RR malam ke-28 itu hari, saya pulang ke rumah, saya minta maaf sama bapak karena memang hubungan saat sama itu kurang. Saya minta maaf, saya peluk. Pada saat itulah hati langsung tenang, langsung lapang, masya Allah. Nah sekarang bapakku 2 bulan terakhir tidak marah, minta ke mama, bilang baru saja ini entamu tidak lama pergi jarang marah, masya Allah. Jika kita melihat Al-Quran, masya Allah sekali.
Masya Allah sekali. Biasa saya di rumah itu mengaji mak di kamar, mengaji juga mamaku di bawah, mengaji bapakku deh, ya Allah. Masya Allah. Mungkin kalau kita rutin baca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberkahi penghuni-penghuni yang ada di dalam rumah tersebut. Itu yang saya rasakan, Masya Allah. Sekarang itu hati sudah tidak ini lagi, sudah plong ya, tidak ada nih. Kalau kita ini sikapi hidup tidak terlalu bagaimana nih. Dulu saya itu memang orangnya introvert, susah berinteraksi dengan orang, dan saya itu memendam kalau ada orang yang benci atau ada orang yang ini, itu terpendam. Tapi selama kenal RHG, Masya Allah, rutin baca Al-Quran, Masya Allah, hati langsung plong, langsung lebih lapang. Bahkan pernah ada satu kejadian mungkin Masya Allah sekali, materi yang setelah istighfar tentang tazkiyatun nafs. Masya Allah, pertama kali saya dapat materi itu, kenal materi ruqyah tazkiyatun nafs, kemudian cari di YouTube tentang materi tazkiyatun nafs yang dibawa oleh Umar Miftah, Ustaz Umar Miftah. Masya Allah, itu tentang niat, tentang ikhlas. Masya Allah, kalau kita ridho akan ketetapannya Allah, takdirnya Allah, Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan hidup kita. Syukur alhamdulillah. Sekarang perubahan juga bapak saya yang pas pulang lebaran, seumur umur tidak pernah saya lihat bapakku pergi minta maaf saling di tetangga. Baru pas pulang lebaran, Masya Allah, baru kali ini saya lihat bapakku pergi minta maaf sama tetangga, karena saya tahu bapak itu orangnya egois dan agak keras. Tapi saya selalu berdoa semoga Allah hijrahkan keluarga kami, berikan hidayah kepada kami, dan semoga Allah mampukan saya di sisa sesuatu yang masih hidup ini agar kita mampu berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Mungkin saya juga dulu banyak dosa, maka saya kemarin tanya mama, Ma, apa perubahan setelah ikut tahsin? Rajin mau mengaji? Tidak, suruh kiri kanan, ya Allah, dulu banyak sekali dosaku. Masya Allah, semoga Allah mampukan dengan kebaikan-kebaikan yang saya lakukan. Semoga Allah mampukan kita untuk meniti jalan ini. Apalagi kita harus bercita-cita menjadi guru mengaji sampai kita wafat. Masya Allah, itu adalah pahalanya akan ke orang tua. Semoga Allah mampukan kita menjadi anak yang soleha, yang bisa menjadi syafaat untuk bisa memasukkan kedua orang tua kita ke dalam surganya Allah. Amin, amin. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Mungkin tidak terlalu panjang.